รักกันหนักนิดเบาหน่อยพวกเรา Hai guys, kembali lagi di MVT21 lewat film Nangnak tahun 1999. Kemudian film itu di remake jadi versi komedi yang laris banget berjudul Pimak Prakanong tahun 2013, yang mana film ini diperankan oleh Mario Maurer dan Davika Hurni. Bukan Teng Monida ya, banyak banget yang bilang itu tuh Teng Monida padahal dia tuh Davika Hurni. Oke, nah kalau kalian masih ingat, hantu Nak kan meninggal karena melahirkan dan anaknya saat itu juga meninggal bareng sama ibunya kan. Kali ini kita akan membahas anaknya si Nak dan Mak. Namanya adalah Deng. Sebenarnya film ini tuh lanjutannya dari Nang Nak, namun Deng dibikin versi lawak layaknya film Pimak Prakanong. Otomatis orang-orang tuh mengira ini lanjutan dari Pimak Prakanong. Udah ngerti kan gambarannya? Penasaran? So mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang biksu tengah menggendong bayi menuju ke rumah Mak dan Nak. Sepi banget, ini sama persis kan kayak rumahnya Mak di film Pimak. Ternyata waktu dibuka nih, bayinya kering. Dari sini film pun baru dimulai. Keesokan harinya ada lagi nih orang yang lagi naik perahu ke arah situ. Kalau di film Pimak kita akan mendengar suara Nak lagi nangis memanggil nama suaminya. Kalau di film ini kita akan mendengarkan suara Deng lagi manggil ayah dan ibunya. Jadi ceritanya dia kayak kangen gitu. Si orang yang naik perahu ini ketakutan dengan Deng yang ada di situ. Bahkan Deng usil dengan menjulurkan tangannya yang bisa memanjang untuk memberikan sebuah makanan kepada si bapak itu. Kemudian si bapak perahu pun kabur, ya karena emang takut. Deng menjalani hari-harinya seorang diri di rumah peninggalan ayah dan ibunya yang terletak di Prakanong. Namun, orang-orang desa tidak menunjukkan rasa takut seperti yang mereka takuti pada ibunya Nak. Sebaliknya, mereka melindungi hantu anak-anak ini dan menyembunyikan fakta bahwa Deng adalah hantu. Termasuk teman-temannya Deng yang masih kecil ini juga kagak tahu kalau Deng sebenarnya adalah hantu. Kerjaan Deng tiap hari hanya bermain dengan teman-temannya. Kalau dia butuh makanan, warga desa situ akan mengirimi sesajen di depan rumahnya. Nah, sesajennya itu juga berbentuk berupa makanan dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya Deng ini benar-benar gak tahu kalau Deng adalah hantu, tapi sempat menaruh curiga saat main avatar-avataran. Saat itu tangan Deng benar-benar mengeluarkan api. Dan ketika waktu main sudah selesai, rumah Deng akan berubah mengerikan seperti ini. Pada suatu malam, Deng datang ke rumah biksu, tapi kedatangannya sangat mengganggu, kayak jendela pada buka tutup sendiri, bahkan Deng menampakkan mukanya yang sangat mengerikan. Intinya dia cuma minta tolong pada biksu bahwa dia pengen ketemu ayah dan ibunya. Deng kangen banget sama ayah dan ibunya. Dan dia juga merasa kesepian kalau hidup sendirian. Akhirnya biksu itu menyarankan kepada Deng untuk datang kepada biksu yang baru saja pindah ke daerah ini. Mungkin dia bisa membantu. Kemudian tanpa berpikir panjang, Deng langsung bergegas ke sana, ke rumah biksu baru buat minta tolong dipertemukan dengan ayah dan ibunya. Tapi sama aja, Deng ini gak langsung to the point masuk, tapi kudu nakut-nakutin dulu alias jahil. Tapi gak apa-apa, biksu mah kuat, ya kan? Setelah ngomong apa tujuannya, biksu itu bisa menyanggupi untuk membantu Deng. Nah oke deh, keesokan harinya di desa lagi ada acara, gak tahu cara apaan, doa-doa mungkin, dan banyak banget sesajen di sana. Kali ini kita akan melihat bocil FF pacaran. Jadi mereka benar-benar berduaan gitu. Sementara 3 temennya Deng yang bernama Sri, Samli, dan Heng, mereka semua jadi obat nyamuk.
Enggak sih, enggak obat nyamuk sih kalau bertiga gitu. Kita nih ngelihat mereka bertiga, ngelihat komuknya aja deh, udah ngakak banget sumpah. ว่าเราควรนั่งอยู่ที่นี่เปล่าวะ Selain itu, kita juga akan disuguhkan pemandangan orang pacaran lainnya yang lumayan rada, ya gitu deh. Aku nggak tahu kenapa dia bicaranya kayak gitu. หากว่าข้าผิดคำสาบานไปมองชาวคนไหนหรือชาวบางใด Nah, di situ orang-orang juga pada dikasih tahu intinya jangan bilang siapa-siapa ya kalau Deng itu hantu supaya Deng bisa hidup dengan nyaman. Lagi-lagi saat ada adegan Palu jatuh, Deng menampakkan kemampuannya sehingga membuat Sri merasa terheran-heran, tapi dia juga masih percaya dan tidak percaya. Ibaratnya si Sri ini kalau di film Pimak Prakanong, dia adalah Sin yang peka kalau temennya adalah hantu, tapi ya masih kayak ragu-ragu antara iya dan tidak. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam-malam seorang dewasa yang pacaran tadi siang, ceritanya malam ini dia lagi cari ikan dan katak. Mereka makan katak juga ternyata. Di tengah adegan berburunya itu, dia malah diganggu oleh setan Deng. Dijailin lah, sampai dia merasa sangat ketakutan. Saking takutnya, dia sampai gak berani pulang ke rumah dan tidur di kuil. อีไปมีเหี่ยวหิวอีเดียวหิวอีไปหิวอีมาไอ้แดงอะมันจะฆ่าฉันอะ Besoknya Pak RT datang menanyakan kenapa kamu tidur di sini. Si mas-mas yang kalau ngomong gak jelas ini lapor mengenai hantu Deng yang tadi malam hampir saja membunuhnya. Istrinya Pak RT gak percaya kalau Deng kayak gitu, soalnya Deng orangnya baik. Karena gak tahu nih iya atau enggak, dan sepertinya mas-mas tadi ngomongnya juga serius. Disepakatilah mereka akan melakukan ronde malam untuk mencari tahu hantu Deng. Kemudian Sri langsung beralih ke Deng dan teman-temannya karena kemarin Sri tahu tangan Deng memanjang. Hari ini dia bawa jimat untuk membuktikan Deng ini hantu apa bukan. Ternyata pas dipasangkan ke lehernya, Deng biasa aja dan gak kepanasan sama sekali. Malah justru si Samli yang tiba-tiba ketujes. Singkat lagi, malam pun tiba. Saat itu ada lagi nih orang-orang yang digangguin hantu Deng dan besoknya mereka lapor ke Pak RT. Dan gak lama setelahnya datanglah 3 pemberantas hantu yang komuk-komuknya udah kayak bajak laut. Ya intinya mereka semacam Ghostbuster gitu yang nawarin jasa pengusiran setan. มึงต้องจำไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องคิดถึงกู นี่ก็นั่งบ้าไม่กลับบ้าน Kemudian Sin kembali lagi ke Deng dan teman-temannya. Mereka lagi main-main kayak biasanya. Karena Sri ini masih penasaran banget Deng ini hantu apa bukan. Dia nyoba lihat bayangan Deng melalui kaca. Pelan-pelan diliatin kan. Dan ternyata bayangan Deng gak ada dong. Dia langsung heboh banget ngasih tahu temennya, woi sini. Giliran teman-temannya yang lihat, lah kacanya malah bolong. มันฝ่าเลื่อนไอ้ควายเอ้ยทะลุได้ด้วย Gak sampai di situ, Sri ngasih tahu deh. Katanya kalau mau membuktikan dia ini setan apa bukan, kita harus ngeliat di antara 2 kaki. Nah, bener deh, dipraktekin. Tapi konyolnya, ngapain sih Heng sampai melorotin celananya begindang? ไอ้แดง Ya, bener deh, ketahuan kalau Deng adalah hantu. Mereka langsung pergi meninggalkan Deng. Sementara Mali si cewek ini gak percaya kalau Deng adalah hantu. Dan tetap menemaninya meskipun yang lain gak mau lagi temenan dengan Deng. Malamnya, Deng sedih banget. Meskipun di sini lagi adegan sedih, tiba-tiba paman tukang mabuk ini datang. Dia mabuk terus tiap hari, mau siang, malam, pagi, sore. Dia datang kayak ngasih semangat pada Deng, tapi Deng malah menyuruhnya pergi karena dia pengen sendiri. Besok harinya karena berhubung Sri, Samli, dan Heng udah gak mau temenan lagi dengan hantu, hanya Meli lah yang masih mau temenan dengan Deng. Mereka main berduaan macam pacaran, yang lagi nonton aja bahkan kalah sama bocil-bocil ini loh.
Setelah selesai main di taman, mereka berdua main nih di rumah. Gak tahu mereka main apaan, masa-masaan mungkin. Beberapa menit setelahnya, Mali pamit pulang karena udah sore. Dia pamit terus ke bawah. Saat itu jeruk nipis jatuh karena malas ngambil ke bawah. Dia menyulurkan tangan panjangnya yang kemudian adegan itu ditonton oleh Melly sampai membuatnya menjerit ketakutan. Jadi dia tahu deh kalau dia adalah hantu. Besoknya Mali gabung sama teman-teman yang lain. Ceritanya dia lagi galau. Ternyata seseorang yang dia cintai adalah seekor hantu. Oh my god, aku harus bagaimana? Aku terlanjur mencintainya gitu. Terus teman-temannya cuma bisa nyaranin Mali untuk move on. Hantu dan manusia tidak boleh hidup bersama katanya. นี่แน่กูถึงไม่อยากมีความรัก โอ้แม่มึงดิ มึงดูบรรยากาศด้วย Hingga membuatnya sedih lagi. Kayak teman-temannya hilang semua, warga desa mengusirnya. Hal ini membuatnya merasa terbebani hidup sebagai hantu. Yang saat ini dia inginkan hanya satu. Dia pengen cepat-cepat ketemu ibunya dan ayahnya. Bahkan pada scene sedih ini, lagi-lagi si paman pemabuk datang lagi. Niatnya sama, ngasih kata-kata penenang yang kemudian Deng mengusirnya karena dia lagi pengen sendiri. กูก็ไม่คิด Kata biksu baru, aku bisa membantumu, tapi kasih tahu padaku di mana mayatmu dikubur. Meskipun Deng ini adalah hantu, dia tidak bisa serta-merta langsung ikut arwah ibunya, karena dia lahir dulu kemudian mati dan mayatnya belum sempat dikremasi. Kalau nggak salah baca gitu sih maksudnya. Coba kalau kalian lebih ngerti bisa komen di bawah. Deng juga udah ngasih tahu di mana mayatnya dikubur hingga urusan setelahnya akan diserahkan pada biksu baru. Malam hari itu juga Paman Eng diserang oleh hantu Deng KW. Kenapa KW? Jadi selama ini yang usil pada masyarakat desa bukanlah hantu Deng asli, melainkan hantu bocil lain yang memirip-miripkan wajahnya dengan Deng, sehingga Deng difitnah telah menyebabkan kerusuhan pada warga desa. Apalagi saat kejadian itu Deng ada di sana untuk melawan hantu yang mirip dengannya. Keesokan harinya, Mali dikasih tahu ibunya, meskipun Deng ini hantu, dia nggak jahat kok. Dia cuma kejebak aja di dunia dan belum bisa mutasi ke akhirat. Dengan sedikit memahami, akhirnya Mali mau menerimanya dan gak akan membenci Deng. Bahkan dia juga sempat menguping pembicaraan warga yang akan mengusir hantu Deng dari desa. Kemudian dengan ringan tangan, Mali akan membantu menyelamatkan Deng dengan mengajak Heng. นี่ขี่ได้เหรอเว้ย Karena Samli dan Sri sempat menolak, tapi setelah dipikir-pikir, ya udah deh, ayo. Di scene lainnya kita akan diperlihatkan ada seseorang yang mengambil mayat hantu Deng yang sudah jadi tengkorak, tapi gak tahu itu siapa. Warga desa udah pada heboh banget, terutama si muka bajak laut ini udah antusias banget akan mengusir Deng, sementara biksu tua mencegahnya, termasuk para ibu-ibu yang tahu kalau Deng ini baik. Mereka melarang keras kepada muka bajak laut untuk mengusirnya. Bahkan istrinya Pak RT sendiri yang lucu banget kalau marah-marah. สามัญติดจานสังกะสีสี Ternyata biksu baru bukanlah biksu baik. Dia hanya biksu jadi-jadian yang bersekongkol dengan muka bajak laut mengambil tengkorak Deng untuk diperbudak. Ini contohnya, dia tega menali tengkoraknya sampai membuat Deng sangat tersiksa. Sri, Samli, dan Heng menyelinap di balik pohon tumbang untuk menyaksikan kehebohan ini dan berniat akan mencuri tengkorak Deng. Beginilah konsepnya. Sri akan berlari dan loncat agar bisa ke sana. Tapi dia malah nyungsep ke bawah. Hal ini membuat Heng harus turun tangan untuk melawan mereka dengan badan besarnya. Yap, akhirnya mereka bisa mendapatkan tengkorak Deng dengan cepat dan langsung berlari ke suatu tempat. Di sisi lainnya, paman pemabuk yang sampai sekarang masih mabuk berhasil melepaskan hantu bocil pengganggu yang dijadikan budak untuk menyamar jadi Deng.
Ternyata dia juga ditahan agar bisa menakut-nakuti warga untuk memfitnah Deng. Kemudian bocil ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada paman pemabuk ini. Dia aja mabuk-mabuk gitu masih bisa nyelamatin setan loh. Untungnya tali Deng berhasil dilepaskan. Seketika dunia jadi gelap karena Deng marah. Semua berkumpul pada suatu rumah yang gak tahu rumahnya siapa. Muka bajak laut juga masih saja mengejar, dan kini dia harus berhadapan langsung dengan hantu Deng. Muka bajak laut beserta staf dan jajarannya terbunuh. Tak lama setelahnya, Mainak, ibunya Deng yang ada di Nang Nak tahun 1999, datang bersama suaminya untuk menjemput Deng. Katanya, sudah nak, saatnya kita mengakhiri balas dendam ini dan pulang. Sebelum pulang, Deng disuruh pamitan dan minta maaf ke teman-temannya, terutama Mali yang merupakan cinta pertamanya ketika menjadi hantu. Belakang film kita akan melihat Deng yang masih bicara dengan Melly dengan kata-kata romantis layaknya manusia dewasa yang lagi jatuh cinta. Wah, ini mah hampir sama persis kayak di film Pimak, bedanya mereka anak kecil dan yang jadi hantu malah cowoknya. Anyway, film pun tamat. Deng, ถ้ามาลิตายไปเป็นผี Deng Prakanong sebetulnya memiliki ide cerita yang cukup menarik, tapi sayangnya nggak didukung dengan naskah yang berbobot. Cukup menghibur dan membuat yang nonton tertawa, tapi hanya sebatas itu doang, dan tidak meninggalkan kesan yang cukup mendalam seperti yang terjadi pada film pendahulunya. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye! Yang udah ada pasangannya. Baik, saya nikahkan Mr. Lemon dengan Mama Lemon dengan seperangkat ekonomis dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah aja.